Pak Danang, jadi menurut Anda atau dapat diartikan ada sektor usaha yang mana juga berdampak cukup baik terkait adanya pesta demokrasi, ada juga yang Iya, tidak terdampak begitu ya, atau bahkan justru mendapatkan iya, kontribusi negatif di sektor usaha tersebut. Nah, apabila kita bicara betul. terkait sektor usaha yang justru terdampak negatif terhadap adanya pesta demokrasi ini, apa yang dilakukan atau antisipasi apa yang kiranya bisa dilakukan karena mengingat ini akan terjadi hingga tahun depan atau di tahun 2024 nanti? Ya, optimisme di kalangan dunia usaha kan tetap tinggi akan terjadinya satu perubahan sistem perubahan kepemimpinan di negara kita ya. Tentu saja industri juga sekaligus khawatir dengan situasi adanya kampanye yang bersifat fisik ya, yang ada pengerahan massa di lapangan, ada banyak sekali apa namanya transportasi dan logistik yang akan diterjunkan ke sana. Dan sektor ini kalah yang kemudian menikmati, tapi sekaligus ada sebagian sektor yang lain yang tidak terlalu happy dengan situasi itu kan, karena kemudian dunia industri akan disodorin oleh proposal berbagai berbagai calon ya, yang kemudian akan membuat kita sulit untuk menentukan mana yang harus kita layani lebih dahulu. Oke baik, dalam koridor Apindo kita bicaranya Pak Danang, sebetulnya capres siapa yang kiranya lebih diunggulkan? Ya, tentu saja optimismenya itu terhadap capres yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam bidang ekonomi makro. Dan kedua, dia memiliki pengetahuan ekonomi yang baik terkait dengan geopolitik internasional ya, karena situasi ekonomi dalam negeri itu sangat terpengaruh dan tergantung oleh stabilitas geopolitik internasional, terutama di sektor ekonomi. Di sisi lain, saya kira kami sudah menentukan pilihan lah kepada salah satu dari tiga kandidat yang ada, dan kami yakin itu akan memberikan optimisme, Baik, dorongan bahwa kandidat ini akan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik oke. lagi. Oke baik, Pak Danang, bagaimana? Kita sudah lihat secara bersama-sama begitu ya, tadi ada wakil yang akan mewakili Bapak Ganjar Pranowo di pesta politik nanti. Menurut Anda, bagaimana sosok Profesor Dr. Mahfud MD di mata para pelaku usaha? Silakan Pak Danang. Ya, Pak Mahfud ini kan dikenal sebagai tokoh reformis yang sesungguhnya ya, dia berani sekali mengeluarkan pendapat yang sangat kontroversial pada waktu di DPR, dan kita di kalangan dunia usaha membenarkan apa yang dia sampaikan itu, karena masalah-masalah di dunia usaha adalah masalah penegakan hukum, sehingga kita ini menjadi kesulitan dalam rangka mengembangkan usaha, selalu terkendala oleh ya apa yang disebut dengan pencurian, selalu disebut dengan kesulitan-kesulitan yang ujungnya pada bribery. Jadi dunia usaha menjadi korban dari birokrasi atau penegakan hukum yang multitafsir. Jadi tokoh seperti Pak Mahfud ini akan mampu memberikan satu gerakan reformasi, perubahan terhadap implementasi penegakan hukum di Republik kita. Jadi optimisme kita semakin baik lah. Ya, memang dua tokoh calon presiden dan wakil presidennya nanti juga kita belum tahu ya, di kubu Mas Anies dan Mas Imin juga dua tokoh bangsa yang baik ya. Terus Pak Prabowo dan calonnya nanti yang kita belum tahu ya. Tapi intinya bahwa dengan adanya kehadiran tokoh seperti Pak Mahfud yang mampu mendobrak birokrasi dan penegakan hukum kita, inilah yang ditunggu-tunggu oleh dunia usaha. Karena beliau memiliki satu komitmen yang kuat terhadap proses implementasi hukum di Republik kita nantinya. Itu, Mas. Oke baik, apakah juga dapat diartikan Pak Danang, sosok Pak Mahfud ini memang sosok yang diharapkan di mata para pelaku usaha? Ya, ya tentu ya. Kita punya harapan terhadap sosok pimpinan negara adalah sosok yang mampu mengatasi setidaknya itu empat hal ya. Pertama terkait dengan reformasi birokrasi ya. Reformasi birokrasi ini kan dibutuhkan orang yang sangat berpengalaman di birokrasi, dan beliau memiliki dua kecakapan yang bagus sebagai birokrat sejati ya. Satu, beliau pernah di legislatif. Dua, dia pernah memimpin MK dan kemudian menjadi Menteri Polhukam ya. Jadi kombinasi kecakapan beliau ini akan membawa optimisme yang lebih besar di kalangan dunia usaha. Kita-kita ini akan menjadi salah satu bagian yang akan beliau perhatikan.
Yang kedua, masalah-masalah terkait dengan kendala di Republik kita adalah masalah ketahanan pangan nih. Nah, ketahanan pangan ini kan bukan hal yang main-main saat ini. Indonesia mengalami masalah-masalah terus di sektor produksi agro, beras, ya, padi, jagung, kedelai. Kita ini selalu menghadapi masalah besar di situ sehingga kita cenderung menjadi net importer di sektor agro. Nah, kombinasi mungkin Mas Ganjar sama Pak Mahfud ini, kami pikir mereka berdua akan bisa menerobos sebuah kebijakan tertentu yang memastikan Indonesia bisa menjadi negara yang berketahanan pangan, swasembada pangan, dan kemandirian pangan. Nah, 3 tahap ini yang harus menjadi tantangan besar. Yang ketiga, masalah industrialisasi dan masalah hilirisasi. Nah, ini menjadi problem besar yang harus benar-benar para pimpinan negara nanti, siapapun yang terpilih, harus masuk ke sektor itu. Karena hal ini akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga masalah bonus demografi yang kita hadapi ini menjadi bisa teratasi. Karena bonus demografi tidak mungkin bisa teratasi tanpa pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ini yang menjadi challenges untuk siapapun pemimpin negara kita nanti, ya. Dan yang keempat itu masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan tentu saja, ya. Tapi pendidikan saya akan lebih spesifik ke situ. Masalah pendidikan ini adalah bagian yang paling fundamental dari kesejahteraan negara. Kalau investasi masuk banyak dan sumber daya manusia kita yang terdidik belum tersedia untuk mengimbangi proses investasi yang bertumbuh di Indonesia, maka kita akan komplain lagi. Nanti banyak tenaga kerja asing masuk, kita komplain di situ, masyarakat gundah lagi. Nah, ini harus ada balancing di situ. Kita butuh investasi cepat dan kita butuh kualitas SDM yang secepat-cepatnya bisa mengimbangi investasi itu. Nah, ini yang harus menjadi 4 prioritas yang perlu diperhatikan oleh siapapun presiden dan wakil presiden nanti ke depan. Oke.